Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik kalor. Sebelumnya, kita lihat materinya dulu yuk. Jadi, dalam bab kalor, kita mempelajari tentang dua hal sebetulnya, yaitu tentang kalor itu sendiri dan juga tentang perubahan fase zat. Nah, jadi ketika kita berikan kalor ke zat, maka ada dua fenomena yang bisa terjadi. Yang pertama, itu dia bisa mengalami yang namanya kenaikan suhu ya, seperti ini. Yang kedua, dia bisa mengalami perubahan fase. Contohnya, dari titik ini ya, dari titik ini yang kita sebut namanya adalah titik lebur ya, atau titik beku. Dia berubah dari padat menjadi cair ya. Jadi di sini itu dia padat, sementara di sini dia itu cair. Seperti itu. Nah, kemudian di titik ini titik yang kita sebut dengan titik didih ya, dia berubah dari cair menjadi fase yang kita sebut namanya fase gas. Ya. Berapa besarnya kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu atau merubah fase? Untuk merubah suhu ya, untuk merubah suhu, besarnya kalor yang dibutuhkan kita bisa cari dengan Q sama dengan mc delta T, di mana M itu adalah masanya, C itu adalah kalor jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhunya. Sementara untuk merubah fase itu tidak ada perubahan suhu ya. Jadi ketika fase itu berubah, itu suhu tidak berubah. Makanya nanti kalornya bisa kita cari dengan Q sama dengan M kali L ya. Dimana L ini adalah kalor lebur, M itu adalah massa. Atau jika dia mendidih, bisa kita cari dengan M dikali U. Yang mana U ini adalah kalor uap ya, dan M ini adalah massanya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang asas Black. Jadi asas Black ini sebenarnya dia itu hanya modifikasi dari hukum yang kita sebut hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi berbicara apa? Berbicara kalau energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi misalnya kalau kita punya ya dalam gelas air gitu ya, kita punya gelas air, kita berikan es batu di sini, kan T dari air ini kan lebih tinggi daripada T dari si es batu ya. T air lebih tinggi daripada es batu, maka nanti kalor akan mengalir ya dari air ke es batu gitu. Jadi nanti airnya itu akan melepas kalor, es batunya akan menerima kalor. Nah, besarnya kalor yang dilepas itu harus sama dengan kalor yang diterima. Oke, biar teman kece makin paham, yuk coba kita kerjakan soal berikut. 100 gram besi dipanaskan sampai suhunya mencapai 87 derajat Celcius. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam bejana berisi 200 gram air. Campuran tersebut diukur suhunya dan menunjukkan nilai 27 derajat Celcius. Kalor jenis besi diketahui adalah 460 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jika pertukaran kalor terhadap lingkungan sekitar dan kalor yang diserap bejana diabaikan, maka suhu air sebelum dicampur dengan besi mendekati berapa? Nah, jadi ceritanya di sini tuh ada besi ya. Ada besi, bongkahan besi yang massa besinya itu adalah 100 gram ya, 100 gram, atau kalau kita ubah jadi kilogram jadi 0,1 kilogram. Ya, besi ini dia punya kalor jenis besi ya 460 Joule per kilogram Kelvin ya. Dan suhu awalnya ya, T awal dari besinya itu adalah 87 derajat Celcius, atau kalau kita ubah jadi Kelvin jadinya adalah 360 Kelvin. Oke. Nah, kemudian besi ini kita masukkan ke dalam air gitu. Kita masukkan ke dalam bejana berisi air. Di sini ada air ya. Ini ada air yang massa airnya itu adalah 200 gram. Ya, 200 gram, atau kalau kita ubah jadi kilogram jadinya 0,2 kilogram. Seperti itu.
kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Dan suhu awal airnya ini yang kita tidak tahu ya, kita tidak tahu suhu awal airnya berapa. Tapi yang kita tahu adalah setelah berapa saat setelah dia dicampur, ini dia punya yang namanya suhu campuran ya, suhu campuran sebesar 27 derajat Celcius atau sekitar 300 Kelvin ditambah 273. Pertanyaannya, berapa suhu awal air sebelum dicampur dengan besi? Nah, kita bisa mendapatkannya cukup dengan menggunakan yang namanya asas Black, yaitu Q lepas ya, Q lepas itu sama dengan Q terima. Jadi kalau kita lihat di sini yang suhunya lebih tinggi kan besi, berarti nanti besi yang melepas ya. Jadi M besi dikali kalor jenisnya besi dikali delta T besi sama dengan M air dikali kalor jenisnya air dikali delta T air, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kita langsung hitung aja ya. M besi berapa? 0,1 kg. Kemudian C dari besi adalah 460 Joule per kilogram Kelvin. Nah, delta T besinya itu kan dia berubah ya dari suhu awalnya 87 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Atau bisa kita hitung adalah 360 Kelvin dikurang sama 300 Kelvin ya. Akhirnya adalah 300 Kelvin, awalnya adalah 360 Kelvin. Nah, kemudian airnya adalah 0,2 kg dikali 4200. Nah, delta T-nya ini kita tidak tahu ya. Delta T-nya ini yang kita tidak tahu berapa delta T airnya. Oke? Nah, kemudian kita bisa hitung ya, kita bisa hitung berapa besar dari delta T airnya karena hanya satu variabel yang tidak tahu nilainya berapa. Dari sini berarti delta T air itu besarnya adalah 0,1 dikali 460 dikali sama 360 dikurang 300 ya, berarti dikali sama 60 dibagi sama 0,2 dikali dengan 4200. Oke, maka besar delta T airnya itu adalah sekitar 3,3 Kelvin. Oke. Nah, kemudian ini kan delta T-nya ya. Ini delta T-nya, sementara yang ditanyakan adalah suhu air awalnya. Suhu air awalnya pasti dia lebih dingin daripada suhu campuran. Kenapa? Karena si air ini adalah yang menerima kalor. Berarti T air adalah T campuran dikurang sama delta T air. Berarti 300 dikurang 3,3. Berarti sekitar 297 Kelvin. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu teman kece. Nah, berikutnya kita lihat yuk contoh soal yang lain. Oke, ceritanya di sini Ratih mengambil es sebanyak 3 kg bersuhu minus 21 derajat Celcius dari dalam freezer dan memanaskannya hingga seluruh es tersebut mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Kalor jenis es sebesar 2,1 kJ per kilogram Celcius dan kalor laten es adalah 336 kJ per kilogram. Jumlah kalor yang dibutuhkan dalam proses tersebut adalah berapa? Nah, jadi bentuk prosesnya itu seperti apa sih? Bentuk prosesnya itu seperti ini teman kece. Jadi dari awalnya ya, suhu awalnya itu adalah negatif 21 derajat Celcius ya. Ini adalah suhu, ini adalah sumbu dari fase ya, fase zatnya. Jadi dari 21 itu suhunya naik ya, suhunya naik sampai dia menyentuh 0 derajat Celcius gitu. Barulah ketika dia 0 derajat Celcius, dia mengalami yang namanya perubahan fase sampai seluruhnya mencair. Mencairnya itu berarti di titik ini. Di titik ini dia itu semuanya menjadi cair. Jadi yang pertama adalah kita cari dulu berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari minus 21 menjadi 0 ya.
Jadi besarnya Q untuk menaikkan suhu adalah M C delta T. M-nya adalah 3 kg, C-nya adalah, kita pakai C-nya adalah kalor jenis, yaitu 2,1 kJ per kilogram derajat Celcius. Dikali delta T. Delta T-nya adalah 0, ya, suhu akhirnya dikurang negatif 21, atau sebenarnya adalah 21 gitu ya. Berarti 3 dikali 2,1 dikali 21. Nilainya adalah 132,3 kJ. Yang kedua, kita cari berapa kalor yang dia butuhkan untuk mengalami proses yang namanya perubahan fase. Ya, kita tulis di sini adalah Q lebur, ya. Besar Q lebur adalah masanya dikali sama kalor laten leburnya. Berarti masanya adalah 3, tidak berkurang ya masanya. Dan L-nya adalah 336. Maka jumlahnya adalah 3 dikali 336 atau 1008 kJ. Nah, terakhir kita tinggal jumlahkan saja ya. Berarti Q total adalah Q untuk melakukan perubahan suhu ditambah dengan Q untuk melakukan perubahan fase. Ya, berarti 132,3 ditambah dengan 1008. Maka nilainya adalah 1008 ditambah dengan 132,3 atau sekitar 1140,3 kJ. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Bagaimana teman kece? Mudah bukan? Biar kamu semakin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pinter sendirian. Lihat juga soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.